Ya, semangat pagi semuanya. Pejuang masuk PTN 2021. Kesempatan di malam hari ini ya, kami selalu berharap buat kalian semuanya tetap semangat seperti di pagi hari. Dan yang terpenting adalah jaga sehat dan tetap semangat. Baik, kesempatan di malam hari ini saya akan tambahi materi buat kalian persiapan UTUL UGM ya. Saya berikan gambaran bahwa kadang di soal UTUL UGM itu ada bentuk penyederhanaan ya. Pada saat Anda ketemu bentuk penyederhanaan semacam ini, maka yang bisa Anda lakukan kalau misalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu sulit, maka saya berikan triknya ya. Ini gimana triknya ya? Nah, Anda lihat kalau ada soal yang bentuk pembagian penyederhanaan semacam ini, bentuk pecahan, maka cukup dilihat pangkat yang tertinggi. Jadi kalau ada satu huruf, maka lihatlah pangkat yang tertinggi. Yang mana? Oh, ini antara sepertiga dan seperenam, maka seperenamnya saya hilangkan ya. Setengah dengan satu, maka setengahnya saya hilangkan. Setengah, sepertiga, 2/3, maka yang kita ambil adalah yang 2/3 ya. 1 dengan 4/3 yang kita ambil adalah 4/3-nya. 1/1, 2/3 yang kita ambil adalah satunya. Sehingga andai kata ini kita sederhanakan, kita tahu bahwa tinggallah tersisa sepertiga dengan 2/3 ya. Maka di sini tinggallah X pangkat 1 ya. Sedangkan kita tahu ya, ini X pangkat 2/3 tambah 2/3 tinggal X pangkat 1. Yang di bawah sini juga namanya tinggal X pangkat 1 saja ya. 1, kemudian di sini tinggallah X pangkat 4/3. Nah, kemudian langkah berikutnya apa ya? Yang atas ini juga masih ada X pangkatnya 1. Ini karena ini masih tersisa di sini tadi ya. Nah, maka ini kita hilangkan di sini. Ya, maka tinggal tersisa X pangkat 1 dengan 4/3. Karena ini hilang ya, jadi hilang. Ini maka tinggallah X pangkat 1 dikurangi dengan 4/3. Siapa itu? Berarti X pangkat min 1/3. Maka jawaban adalah X pangkat min 1/3. Nah, di jawaban adalah yang A gitu ya. Strateginya cukup Anda lihat pangkat yang tertinggi saja. Nah, sekarang bagaimana pada saat kita ketemu soal ya, di sini ada namanya persamaan kuadrat ya. Tidak boleh lupa ilmu persamaan kuadrat intinya adalah jika ada suatu fungsi persamaan AX kuadrat, BX ditambah C sama dengan 0, akarnya alfa, akarnya beta, maka alfa ditambah beta memberikan makna min B per A ya. Kalau alfa dikalikan dikali beta berarti artinya C per A. Dari sini kita dapatkan di sini A-nya 1, ini merupakan B-nya, 5A merupakan C-nya. Kemudian dikatakan ya, ini berapakah nilai minimum ya dari suatu nilai alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadrat. Maka yang kamu lakukan arti alfa kuadrat tambah beta kuadrat berarti alfa beta kuadrat min 2 alfa beta. Sedangkan kita tahu alfa ditambah beta memberikan arti min B per A ya. Min B per A berarti memberikan makna A plus 5 ya. Min B per A. Kemudian alfa dikali beta ya, artinya C per A ya. C per A berarti 5A. Kita masukkan data ini ke persamaan. Berarti ini A ditambah 5 kuadrat min 2 kali 5A. Kalau saya uraikan menjadi A kuadrat plus 10A plus 25 min 10A. Berarti kita dapatkan A kuadrat plus 25. Nah, apa pertanyaan di soal ini? Nilainya A kuadrat plus 25. Pertanyaan nilai minimum ya. Berarti kita turunkan sama dengan 0. Apa turunan A kuadrat? Turunannya adalah 2A sama dengan 0. Maka A-nya senilai dengan 0. Maka yang ditanyakan minimumnya masukkan kembali. Maka akan kita dapatkan
nilai minimumnya. Berapa nilai minimumnya? 0 kuadrat tambah 25 berarti 25. Maka jawabannya adalah 25. Ini merupakan nilai minimumnya. Jadi konsepnya adalah diturunkan pertama sama dengan 0. Baik, saya akan lanjutkan di soal yang nomor 18. Kurva Y3X min 3 per X kuadrat memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X di titik P. Kita tahu syarat memotong sumbu X itu syaratnya adalah Y-nya itu 0 ya. Ini syaratnya memotong sumbu X itu Y-nya 0. Berarti pada saat Y-nya itu 0 maka tinggallah 3X min 3 per X kuadrat ya sama dengan 0 ya. Nah itu maknanya adalah bahwa 3X itu senilai dengan 3 per X kuadrat. Berarti kalau 3-nya hilang maka X pangkat 3 itu bernilai 1. Ya, kalau dikalikan silang ya, maka X-nya didapatkan angka 1. Oh, berarti kalau begitu memotong sumbu X di titik X-nya 1, Y-nya 0. Maka kita dapatkan titik P itu adalah 1,0. Nah, persamaan garis singgung di titik P ya. Persamaan garis singgung di titik P. Apa yang kita lakukan? Kalian tahu namanya titik singgung, berarti di sini ada kurva, titik singgungnya sudah didapatkan, sedangkan garisnya pun sudah ada, maka tinggal diujikan titik ini ya. 1,0 itu kita ujikan X-nya 1, yang Y-nya itu 0. Coba kita masukkan ya. 1 dikurangi 0 dikurang 9, 0. Berarti A salah ya. 1 kurang 0 ya. Ini 1 dikurang 0. Oh jelas salah ya. 9 kali 1 dikurangi 0. Wah cocok ya. Ini juga sama. 9 kali 1 dikurangi 0 tambah 9, 0. Tidak ya. Ini 9 dikali 1 ditambah 0. Nah cocok. Berarti di sini yang memberikan kemungkinan jawaban kalau tidak C, jawaban yang E. Apa yang membedakan? Gradien ya. Jadi di sini langkah berikutnya kita mencari namanya gradien. Apa itu gradien? Turunan pertama. Turunan pertama dari kurva. Siapa kurvanya? Kurvanya tadi bisa dituliskan 3X min 3 kali X pangkat min 2. Nah berarti kalau kita turunkan, turunannya menjadi 3 min jadi plus 6X pangkatnya negatif 3. Kemudian kita masukkan X-nya 1 ya. X-nya 1 tadi ya. 3 ditambah 6 dikali 1 pangkatnya negatif 3. Maka hasilnya adalah 9 ya. Nah berarti kita dapatkan gradiennya ini sama dengan 9. Apa persamaannya sekarang? Persamaannya berarti Y min Y1. Sebenarnya kalau gradien 9 langsung bisa dilihat. Ini gradiennya min 9. Oh berarti salah, sehingga jawaban yang C. Tapi andai kata mau dimasukkan ke rumus persamaan garis, ini juga tidak masalah ya. Berarti Y1-nya adalah 0, M-nya adalah 9, X1-nya adalah 1. Sehingga kita dapatkan persamaan ya, ini adalah merupakan 9X, Y-nya saya pindah menjadi min Y, min 9 sama dengan 0. Oh, berarti jawaban adalah yang C. Itu adalah membuat persamaan garis singgung ya. Nilai maksimum ya, untuk X-nya lebih dari 1, maka nilai maksimum dari fungsi ini ya. Jadi untuk X lebih dari 1, maksimumnya ini itu apa ya fungsi ini? Jangan lupa mencari maksimum minimum adalah kita turunkan ya. Kita turunkan sama dengan 0. Berarti kalau kita turunkan menghasilkan min 3X kuadrat plus 12X min 9 sama dengan 0. Saya bagi dengan 3 ya. Saya bagi dengan 3. Saya bagi dengan 3, maka masih bentuknya begitu. Kalau saya buat positif, maka jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 ya, difaktorkan. Kita dapatkan X-nya 1 dikalikan 3, negatif-negatif, X-nya ketemu 1, X-nya ketemu 3. Kita buat garis bilangan ya, garis bilangan. Yang kecil adalah kiri, yang besar adalah kanan. Perhatikan cara melihat tanda plus minus ya.
Melihat tanda plus minus itu, lihatlah di turunan yang pertamanya ya. Pangkat yang tertinggi koefisiennya apa? Oh, negatif ya, berarti dari kanan diisi negatif, terus positif, terus negatif. Kemudian langkah berikutnya adalah tanda min buat garis ke kiri, plus naik, min turun ya. Pertanyaannya maksimum ya. Dia maksimum. Berarti dia akan mencapai maksimum untuk X-nya sama dengan 3. Dia maksimumnya untuk X sama dengan 3. Sehingga pada saat X sama dengan 3 itu kita masukkan. Karena ini mencapai minimum ya. Ini berarti X-nya sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, saya masukkan ke fungsi lagi. Jadi min 3 di pangkat 3 ya. Nah, dimasukkan ke fungsi sini maksudnya ya, fungsi awal ya. Berarti 6 dikali dengan 3 kuadrat min 9 dikali 3 ditambah dengan 7. Ini adalah min 27. Di sini adalah 3 kuadrat 9 ya. 9 saya kali dengan 6 ya, berarti 54 min 27 ditambah dengan 7. Maka kita dapatkan ini adalah 0, maka tinggallah 7 ya. Berarti kita akan dapatkan nilai maksimumnya sama dengan 7 gitu ya. Nah, itu merupakan nilai maksimumnya ya. Jadi dia untuk lebih dari 1 maksimumnya di angka 3. Karena 3 tadi adalah memenuhi syarat X lebih dari 1. Baik, kita akan coba teruskan ya. Saya akan teruskan di soal selanjutnya. Fx kuadrat plus 3x plus 1 2 log bla bla bla. Bagaimana nilai F5 untuk X lebih dari 0 ya. Di sini yang ditanyakan adalah F5 ya. Jadi ini F5. Kalau F5 itu ya berarti ini tuh sama dengan 5. Berarti kalau sama dengan 5 kita dapatkan X kuadrat ditambah 3x plus 1 itu senilai dengan 5. Maka dari X kuadrat ditambah dengan 3x min 4 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, kita akan dapatkan 14 plus sama min, didapatkan X-nya 1 dan X-nya negatif 4. Yang diinginkan untuk X yang lebih dari 0 berarti X-nya yang 1. Kalau besok yang diinginkan X kurang dari 0 berarti yang X-nya min 4. Begitu ya. Nah sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Berarti menjadi 2 log, satunya yang dimasukkan ya. Dari 2 min 1 kuadrat 1 ya. Ditambah 7 sehingga Anda akan dapatkan nilai 2 logaritma 8. Apa maknanya? 8 adalah 2 di pangkat 3, maka akan memberikan nilai sama dengan 3. Jangan lupa menghitung logaritma A pangkat M, logaritma A pangkat N akan memberikan nilai dari N per M. Nah ini adalah dasar berhitung di logaritmanya. Maka jawabannya di sini adalah yang C ya. Dalam suatu barisan aritmatika, nilai rata-rata 4 suku yang pertama, rata-rata dari 4 suku yang pertama adalah 8 ya. Jadi rata-ratanya, jadi maksudnya rata-rata itu berarti U1 ya ditambah dengan U2 ya, ditambah dengan U3, ditambah dengan U4 gitu ya. Ya saya bagi 4 ya, namanya rata-rata kok ya. Rata-rata 4 suku yang pertamanya nilainya 8 ya. Ini kemudian nilai rata-rata 9 suku yang pertama ya. 9 suku yang pertama adalah 3. Jumlah N suku yang pertama, pertanyaan jumlah N suku yang pertama adalah berapa? Jadi yang diinginkan adalah U1, U2, U3, U4. Iya artinya S4 gitu. Maksudnya begitu ya. S4. S4-nya ya dibagi 4 hasilnya adalah 8. Berarti S4-nya nilainya sama dengan 32 ya, yang diinginkan semacam itu. Nah, kemudian persamaan yang selanjutnya yang diinginkan bahwa nilai 9 suku yang pertama artinya S9 ya. Ini S9 itu kalau dibagi dengan 9 itu nilainya sama dengan 3. Berarti maknanya adalah bahwa S9 itu senilai dengan 27. Itu nilai dari S9. Sebenarnya kita bisa menggunakan konsep suku tengah nih. Apa nih suku tengah? Suku tengah itu
Sn dibagi dengan N itu artinya dari suku tengah. Berarti pada saat kita dapatkan nilai ya, kita dapatkan nilai S9 sama dengan 27, kita tahu namanya S9 itu ada suku tengahnya. Suku tengahnya berarti suku yang kelima ya. Suku yang kelima, suku tengahnya ya. Ini karena 9 bagi 2 4,5 ya. Jadi suku yang kelima. Suku yang kelima itu ya artinya A plus 4B, itu yang namanya suku yang kelima. Dan itu nilainya adalah U tengah Sn per N. Sn-nya per N. Sn-nya siapa tadi ya? Sn-nya berarti S9 dibagi N-nya 9. Nah itu nilainya 3. Jadi berarti sudah kita dapatkan suku yang kelima itu A plus 4B sama dengan 3. Gitu ya. Nah sekarang di sini, ini kalau S4 sama dengan 32, ini S4 sama dengan 32 berarti otomatis ini nilainya 16 ini ya. Karena ini dengan tambah ini nilainya sama dengan 32, maka masing-masing adalah 16. Ini ya. Nah, 16 berarti kita dapatkan suku yang kedua ditambah dengan suku yang ketiga. Nah, itu juga nilainya sama dengan 16 otomatis ya. Nah, kemudian U2 itu apa? A ditambah B. U3 apa? A ditambah dengan 2B ya. Sama dengan 16. Berarti 2A kita dapatkan nilai 2A ditambah dengan 3B itu nilainya sama dengan 16. Berarti kalau kita eliminasi dengan persamaan yang ini, persamaan yang bawah itu kalau saya tulis menjadi 2A saja jadi 8B begitu ya. Sama dengan saya kali dengan 2 ya, jadi 6. Saya eliminasi saja, saya kurangi, berarti 3B dikurangi 8B adalah min 5B. Gitu ya. Terus 16 kurangi 6 adalah 10, maka didapatkan B-nya adalah min 2. Dengan beda sama dengan min 2, bedanya min 2, maka kita masukkan ke persamaan lagi ke sini. Nah, kita akan dapatkan bahwa A ditambah dengan 4 kali min 2 jadi min 8 ya. Min 8 senilai dengan 3, berarti A-nya senilai dengan 11. Jadi A-nya 11, B-nya min 2. Nah, kalau begitu gimana nih cara membuat persamaannya? Nah, ini membuat persamaan rumusnya ya. Kita buatkan rumusnya. Rumusnya adalah Sn, karena kita tahu Sn itu N per 2, 2A plus N min 1 dikali beda. Nah, rumusnya apa? N per 2, A-nya tadi adalah 11 ya, berarti 22. Ini bedanya tadi min 2, karena B-nya min 2, berarti ini N min 1 dikali min 2. Maka didapatkan nilai min 2N ya, jadi N per 2. Di sini 22 plus jadi 24 min 2N. Kalau saya bagi dengan 2, maka didapatkan min 2N kuadrat bagi 2 ya, bagi 2 semua aja ya. Bagi 2 semua, maka didapatkan N dikali 12 min N ya. Berarti kalau diuraikan menjadi 12N min N kuadrat ya. Nah, ini kita dapatkan rumusan 12N min N kuadrat. Tapi bagaimana kalau kita pengen langsung ya? Pada saat kalian ketemu soal di sini, A-nya udah ketemu 11, B-nya udah ketemu min 2, mencari Sn itu mudah sekali, karena cukup dikalikan depannya. 2 kali 1 bedanya 2, oh berarti salah ya. 2 kali 1 bedanya 2, berarti salah. Ini, oh ini yang kemungkinan benar. Kemudian jumlahin angkanya. 12 kurang 1, 11. Betul, itu menjadi suku yang pertama ya. Min 11 salah ya. Ini coba saya ulang lagi biar kalian memahami konsep ini ya. Memahami konsep ini dengan baik ya. Nih, jadi kalau misalkan Anda ketemu soal Sn ya. Sn ketemunya katakan 3N kuadrat ditambah dengan 8N misalkan. Anda mencari beda itu mudah sekali. Beda itu cukup kalikan 2 kali 3, itu 6, itu namanya bedanya. Bedanya 6 ya. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya jumlahkan 3 tambah 8, 11 ya. Sederhana.
Berapa rumus UN-nya? Ya, rumus UN-nya berarti bedanya itu 6, jadi 6N ya. Nih, suku pertama dikurangi beda, berarti 11 dikurangi 6, berarti ketemunya 5. Udah ketemu itu rumus UN-nya. Ya, jadi kamu latih sekali lagi coba. Sn sama dengan 4N kuadrat min 3N ya. Kamu nyari beda. Berapa bedanya? Ya 2 kali 4 nilainya 8 ya. Berapa suku pertamanya? Suku pertamanya 4 kurang 3 berarti nilainya 1 ya. Jadi sederhana. Makanya pada saat tadi disediakan ada suku pertama. Ini ada suku pertama, maka tertulis di situ adalah 12N begitu ya. Ini jadi pada saat Anda ketemu soal kayak gini tadi, ini saya tambahkan ini ya. Ini tadi udah ketemu A-nya adalah 11, kemudian bedanya ketemu min 2. Maka tugas kamu cukup ngecek saja. 2 kali 1. 2. Oh, berarti bedanya salah ya. 2 kali 1, 2 salah ya. Tapi coba pada saat Anda ngecek yang C, Sn-nya sama dengan min N kuadrat ditambah dengan 12N. Kamu cukup tahu beda, berapa bedanya? Ya 2 kali min 1 ya berarti min 2. Suku pertamanya apa? Suku pertamanya jumlahkan. Oh ya, min 1 ditambah 12 berarti 11. Sesuai. Berarti memang jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ini jadi teknik menjawab kalau nanti ketemu soal bentuk-bentuk semacam itu ya. Ini. Kemudian contoh-contoh soal yang lain, katakan nanti ketemu soal tentang matriks. Sekali lagi Anda ketemu matriks, jika X matriknya ini mempunyai inverse. Nah, kalau tidak punya inverse namanya matriks singular ya. Apa itu matriks singular? Matriks yang berdeterminan sama dengan 0.